Pemirsa, kurs rupiah melemah di pasar spot, bahkan kurs rupiah terus melemah dan sempat hampir dan sudah menyentuh bahkan Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Penyebab utama pelemahan rupiah meliputi sejumlah faktor. Mari kita ulas dalam sejumlah infografis yang sudah kami kemas pemirsa dengan judul "Usai Libur Lebaran, Rupiah Melemah Buat Gundah". Pertama-tama mari kita lihat nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini. Jadi tercatat tadi hari ini Selasa 8 April 2025 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, ini dari Bank Indonesia pemirsa, bahwa rupiah itu menunjukkan angka Rp16.860 per dolar Amerika. Bahkan sempat fluktuatif ya, sempat juga menyentuh 17.000, tapi kita pakai patokan data awal dari Bank Indonesia yaitu di angka 16.860 hari ini saat pembukaan perdagangan. Dan sebenarnya tidak hanya saat ini saja rupiah melemah. Sepanjang 79 tahun Indonesia merdeka, rupiah sudah berkali-kali hancur dan menyentuh level terendah sepanjang sejarah. Beberapa tekanan besar yang membuat rupiah hancur adalah krisis moneter di tahun 98 atau krisis keuangan Asia, kemudian juga ada krisis finansial global di tahun 2008-2009 dan tentunya pandemi COVID-19 serta lain sebagainya. Misalnya ini ada beberapa yang kami rangkum yang terparah, tentunya di 16 Juni 98 ini sampai menyentuh 16.900 pada saat itu, hampir sama dengan hari ini. Bayangkan itu tahun 98 tapi ya pemirsa. Dan pada 2015 ya setelah 98 itu sebenarnya masih ada data-data lain, tapi langsung kita lompat ke kurang lebih 10 tahun terakhir saja, yaitu pada tahun 2015, tepatnya di 29 September itu pernah menyentuh 14.680, kemudian 2018 itu 15.215, kemudian 2020 ini saat pandemi COVID-19 pemirsa di angka 16.605 per dolar Amerika, dan di tahun 2021 ini saat masih pemulihan COVID-19 yaitu di angka 14.660, kemudian di Juni 2024 itu menyentuh di angka 16.445 dan November 2022 ini 15.735 dan saat ini pemirsa di angka 16.800 hingga Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, kita juga akan lihat apa sih sebenarnya penyebab turun atau melemahnya nilai tukar rupiah saat ini pemirsa. Ada banyak dikatakan oleh sejumlah ahli ekonomi. Yang pertama tentunya ada kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang diberlakukan saat ini pemirsa, kebijakan tarif impor timbal balik begitu ya. Dan tentunya dari kebijakan tarif impor ini berdampak pada nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat ini berpotensi turun dan berakibat juga pada surplusnya neraca perdagangan yang turun. Dan kebijakan suku bunga tinggi oleh Bank Sentral Amerika Serikat itu juga menjadi faktor penyebabnya melemahnya nilai tukar rupiah. Dan kita juga tahu pemirsa ada ketegangan geopolitik yang juga pengaruhi sentimen investor. Dan barang impor ini juga semakin mahal dan ada juga kekhawatiran global yang juga mempengaruhi nilai tukar rupiah kita pemirsa. Nah, apa sih dampak terburuknya bagi Indonesia? Kita akan lihat dampak-dampak terburuk bagi Indonesia. Yang pertama, kenaikan harga barang dan jasa. Pelemahan rupiah menyebabkan kenaikan harga barang impor, terutama pangan dan barang elektronik. Hal ini berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan biaya hidup. Yang kedua, ada tekanan pada sektor industri dan juga manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor mengalami peningkatan biaya produksi. Peningkatan biaya impor bahan baku memaksa produsen menaikkan harga produk akhir yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan yang ketiga ada resiko pada sektor perbankan dan juga keuangan. Untuk menstabilkan rupiah, Bank Indonesia ini perlu menyesuaikan suku bunga acuan. Jika suku bunga acuan naik, maka akan membuat kredit perbankan lebih mahal, meningkatkan resiko kredit macet dan juga menambah beban bagi debitur. Nah, ini juga ada dampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi pemirsa. Berikut kita juga akan simak pernyataan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso yang menyatakan BI tetap berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, terutama melalui optimalisasi dari instrumen triple intervention atau intervensi di pasar falas pada transaksi spot dan DNDF serta SBN di pasar sekunder.
Nah, dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas falas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha, serta menjaga keyakinan pelaku pasar. Ini yang coba terus dilakukan oleh Bank Indonesia. Lantas, apa saja sebenarnya juga intervensi yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, ini tadi sudah dikatakan sebenarnya oleh perwakilan Bank Indonesia, tapi BI ini juga perlu mengintervensi di pasar offshore atau non-deliverable forward atau NDF, dan juga ada intervensi di pasar domestik, dan intervensi pasar falas yang tadi juga sudah dikatakan, serta pembelian surat berharga negara di pasar sekunder, optimalisasi instrumen likuiditas rupiah untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan domestik. Nah, itu kalau yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi apa juga yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat? Yang pertama, membeli produk dalam negeri serta menahan terhadap produk impor. Jadi benar-benar maksimalkan sekarang pemirsa untuk membeli produk dalam negeri kita. Tidak menimbun dolar dan menukarkannya dengan rupiah. Jadi jangan sampai saat ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang sengaja begitu ya untuk menimbun dolar sebanyak-banyaknya dan menahan harganya begitu ya. Nah, kemudian berwirausaha dengan orientasi ekspor ini juga bisa turut membantu, dan berwisata dan menikmati wisata dalam negeri. Seperti yang sudah kita lakukan di libur Lebaran ini, itu bisa menambah dan memperbaiki perekonomian Indonesia pemirsa dengan menikmati wisata dalam negeri. Kemudian berpergian dengan transportasi publik, perbanyak menggunakan transportasi publik itu juga bisa membantu. Berinvestasi tapi di dalam negeri dan tidak memanfaatkan kondisi lemahnya rupiah saat ini. Meskipun langkah-langkah tersebut penting, tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Dibutuhkan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pelaku ekonomi untuk mengatasi dampak dari penurunan IHSG dan melemahnya rupiah. Kenyataannya, stabilitas perekonomian Indonesia tidak dapat terlepas dari tantangan eksternal yang berasal dari ketidakpastian ekonomi global. Penting bagi Indonesia untuk dapat menghadapi tantangan ekonomi ini dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu mencari cara untuk meningkatkan ketahanan ekonomi domestik agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak pasar global. Indonesia akan menjadi pekerjaan rumah yang besar yang memerlukan kerjasama semua pihak untuk dapat menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.